hal apa aja, benang merah apa saja yang menyebabkan anak ini terpapar radikalisme, itu juga kita asesmen. Sudah banyak ya, undang-undang teroris juga ada, ya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada. Tapi ini saling menguatkan nggak, terintegrasi nggak dari regulasi-regulasi yang ada itu, dan termasuk tadi, apakah memang ada kekhususan dalam undang-undang teroris segala macam yang ketika anak itu sebagai korban atau anak sebagai pelaku. Bertemu dengan hampir 8.500 siswa dari usia SD ya Pak ya sampai usia SMP. Ternyata memang rata-rata anak-anak itu bermain game online itu lebih dari 5 jam. Halo sahabat anak di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di Pas Asik, podcast Komnas Anak Seru dan Asik. Kali ini bersama saya Ibu Rosti Malin Munte. Jangan lupa dukung terus YouTube Komnas TV Anak dengan cara like, komen, dan share. Hari ini spesial banget ya, ini Pak Ketum, karena di studio Komnas TV Anak kedatangan tamu kita jauh-jauh ini, datang dari tanah Jawara sana. Tapi kita sangat yakin bahwa hati mereka berdua ini sangat dekat dengan urusan anak. Beliau-beliau ini adalah pejuang anak yang luar biasa dari ujung barat Pulau Jawa. Mari kita sapa. Ya, yang pertama Ibu Kuratu Akyun, Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Selamat datang di Jakarta, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ros dan juga Bapak Ketum. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di kantor Komnas Pusat. Ya, dan yang kedua ada Bapak yang luar biasa juga. Saya panggilnya Kang ya. Masih muda. Ya, Kang Muhammad Uut Lufti SHMH yang luar biasa sebagai Ketua Dewan Pakar di Kabupaten Provinsi Banten dan juga salah seorang Wakil Ketua eksternal di Komnas Perlindungan Anak. Selamat datang Bapak. Terima kasih Ibu Ros dan Pak Ketum yang memberikan kesempatan kepada kami ini untuk berbincang sore hari ya. Ya, bukan kami harusnya. Kita. Karena kan Pak Uut juga kan di pusat ya. Ya sebenarnya tamu kita dari perwakilan kita adalah Bu Yuyun hari ini. Mendampingi beliau. Beliau Dewan Pembina dari Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Kabupaten Serang ya. Oh, ya. Baik. Kita mulai ngobrol-ngobrol kita walaupun santai, tetapi tentu kita harus memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini ya. Yang pertama saya mau sapa untuk Bu Yuyun atau Bu Ratu ya? Bu Ratu aja. Bu Ratu biar enak ya. Ya. Nama panggungnya Bu Ratu. Iya, baik. Kan Bu Ratu nih jauh-jauh datang dari Kabupaten Serang. Kali ini bukan sekedar jalan-jalan saya kira. Dan pasti ada misi khusus yang mau dibawa atau disampaikan dalam rangka kunjungan ke kantor Komnas Perlindungan Anak Pusat ini. Silakan Bun, apa yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillah kami dari Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang hari ini hadir di kantor Komnas Anak Pusat. Pertama kami ingin menyelaraskan mungkin visi misi, program visi misi dari Komnas Pusat hingga sampai ke Kabupaten Serang. Kemudian yang kedua juga memberikan penguatan kepada pengurus-pengurus kami yang sekarang juga kami ajak untuk hadir di kantor Komnas Anak Pusat. Terus yang ketiga juga mungkin kami juga di sini akan berkoordinasi Pak Ketum tentang semua kasus-kasus yang telah kami tangani di Kabupaten Serang yang mungkin nanti ini bisa menjadi bahan diskusi kita dan semoga ini bermanfaat juga bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Luar biasa, sinergi itu kata kuncinya ya. Karena memang sinergi itu sangat-sangat dibutuhkan karena apa? Karena tantangan kita di daerah dan di pusat terus menerus ya berkembang sesuai dengan
tingkat kasus juga yang semakin kompleks. Kompleks. Dan itu kita membutuhkan sinergitas antara pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke desa, kan begitu ya Bu ya. Nah, oleh karena itu kita sebetulnya ingin mendengar ya dari Ibu ini, tentu nanti akan disempurnakan dan ditambahkan sama Kang Uut, apa sebetulnya yang dibutuhkan secara real dari dukungan dari Komnas Perlindungan Anak Pusat khususnya di Kabupaten Serang untuk saat ini? Ya, yang pertama ya tetap kita ingin ada support ya, karena support system itu merupakan penyemangat bagi kami yang di daerah khususnya Kabupaten Serang. Yang kedua juga penguatan SDM kami selaku pengurus yang ada di Kabupaten Serang, Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Dan yang ketiga pastinya dukungan-dukungan intervensi untuk pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Serang. Itu juga kita sangat mengharapkan ya, gitu. Mungkin itu. Nah, mungkin gini, mumpung ada Bu Yuyun hadir di sini, sahabat anak Indonesia, sebenarnya kita udah beberapa waktu lalu ya, dari sejak 2025, saya selalu berkoordinasi dengan Ibu Yuyun terkait dengan pemberitaan. Saat itu baru isu bahwa ada anak-anak kita yang terpapar oleh paham radikal melalui sosial media. Nah, hari ini sahabat anak Indonesia baru rilis ya dari kepolisian, ya dari BNPT juga, bahwa memang faktanya ditemukan sejumlah anak ya yang berada di beberapa provinsi memang terpapar oleh paham radikal dan dijaring melalui sosial media. Tentu ini awalnya kita masih menjajaki, atau saya selalu berkoordinasi dengan Bu Yuyun bagaimana ini penanganannya di sana, dan mungkin Bu Yuyun bisa ceritakan sejak awal mulanya bahwa di Banten itu atau di Serang itu ada beberapa anak yang terkena paham radikal. Mungkin bisa diceritakan Bu Yuyun. Ya baik Pak Ketum, sedikit kita berbagi cerita. Mohon izin Pak Dewan Pembina. Jadi memang Pak Ketum, kita di bulan di bulan September. Tepatnya itu tanggal 23 September. Tapi sebelumnya, seminggu sebelumnya itu kami didatangi oleh Densus 88 ya. Kami diminta untuk bekerja sama, bahwa di situ kami mendapatkan informasi bahwa ada anak di Kabupaten Serang yang memang telah terpapar paham radikalisme melalui game online gitu. Nah, setelah berkoordinasi seminggu sebelum tanggal 23 itu, karena tanggal 23 itu kita memang melakukan pembinaan, kita mulai dari bagaimana nanti penjemputannya, kemudian anak ini nanti ditaruh di mana gitu. Setelah ditaruh nanti apa yang harus kita lakukan, kita berdiskusi dulu dengan Densus 88, dan juga kami di sana melibatkan DKBP PPA ya. Kalau di sana namanya Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga UPTD PPA kita berkoordinasi. Kebetulan Densus meminta karena Komnas Perlindungan Anak sebagai NGO yang memang tupoksinya sebagai perlindungan anak, dari bagaimana nanti mulai penjemputan anak itu, dan bagaimana ketika nanti memberikan penguatan kepada keluarganya, sehingga keluarganya ini paham bahwa anaknya ini nggak ditangkap atau tidak seperti yang di usia dewasa. Itu kan harus butuh
rembuk dulu gitu ya, dan akhirnya alhamdulillah di tanggal 23 itu kita melalui pendekatan yang persuasif baik kepada keluarganya, dan alhamdulillah anak itu bisa kita diserahkan oleh orang tuanya dengan penuh kesadaran, didampingi oleh Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang, kemudian dibawa ke rumah aman gitu. Artinya memang sejak awal Densus 88 menemukan data bahwa memang benar faktanya ada sejumlah anak yang terpapar, namun dengan pengalaman mereka mungkin untuk bagaimana menangani anak-anak ya, karena kan Densus 88 biasanya kan berhubungan dengan Orang dewasa. penanganan orang Orang dewasa. dewasa, betul. Seperti itu ya. Ini cukup baik kolaborasi dari Densus 88 saya pikir. Nah, selanjutnya gimana Bu? Sampai hari ini kan di media sekarang pihak Densus 88, Polri juga sudah mengumumkan bahwa ada, kalau nggak salah saya baca di berita ada 70 anak ya. Menurut Ibu itu malah lebih harusnya ya? Lebih. Ya. Karena waktu kita tanggal 23 September itu memang ada press conference dari Polri bahwa dari 23 provinsi itu ada sekitar 110 anak yang sudah terindikasi terpapar radikalisme melalui game online gitu. Tapi maaf, Bu Yuyun ketemu langsung sama anaknya? Ketemu ya. Karena kan kami yang membawa ke rumah aman ya Bapak Pembina ya, kita ke rumah aman. Di situ di rumah aman selama 2 minggu Bapak kita berikan bagaimana konsentrasi kita adalah pemulihan gitu. Pemulihan. Jadi kita menangani pertama setelah anak itu datang di rumah aman, sudah ada tim psikolog, kemudian juga konselor. Di sana anak itu langsung di asesmen, ada 3 yaitu diobservasi, kemudian juga dilakukan psikotes, kemudian juga diwawancarai. Setelah itu hal apa aja, benang merah apa saja yang menyebabkan anak ini terpapar radikalisme, itu juga kita asesmen. Kemudian juga dari UPT PPA juga memberikan layanannya hipnoterapi. Akhirnya awalnya itu memang kita benar-benar apa nih yang harus kita lakukan gitu ya. Nah alhamdulillah karena 2 minggu itu kan 14 hari, pastinya ada jurnal setiap harinya anak itu harus ngapain, apalagi kan dia sekolah ya Bapak ya, apalagi dia sekolah itu juga sudah kita susun jadwalnya. Sehingga ketika anak begitu dititipkan di rumah aman, anak memang benar-benar aman dan dia mendapatkan pemulihan yang terfokus kepentingan terbaik bagi anak. Gitu. Menarik ya Ibu Ratu ya. Jadi kalau kita bicara tentang anak, apapun masalahnya, perspektifnya kan kita harus melihat dia sebagai korban, bukan? Nah, oleh karena itu ini kan kita sudah dengar nih sangat hari ini di media begitu seriusnya. Karena apa? Karena memang masalah yang ditimbulkannya juga nanti apabila tidak ditangani dengan baik akan serius juga. Oleh karena itu kita memang dituntut untuk semuanya memikirkan secara serius tentang hal ini. Nah, sekarang ini kita ingin dengar dulu dari Kang Uut. Apa pandangan hukum tentang ini, tentang anak-anak yang terpapar radikalisme? Silakan Kang. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ros, Pak Ketum, dan Ibu Ratu tadi yang menyampaikan bagaimana penanganan yang saya kira sangat komprehensif ya. Kalau bicara tentang prinsip penanganan, memang itu diantara adalah cepat. Yaitu satu cepat dalam arti quick respon, kan itu ya, apalagi ketika korbannya itu adalah anak, karena prinsipnya adalah kepentingan terbaik untuk anak, kan itu. Nah ini luar biasa, saya mengapresiasi teman-teman Komnas Kabupaten Serang yang itu quick respon terkait dengan kasus yang kemarin ya dengan Densus 88. Nah, selain daripada cepat, ada juga akurat. Nah, akurat ini adalah bagaimana penanganan itu ditangani sesuai dengan SOP. Nah, itu sangat penting, misalnya gitu kan. Dan ini karena kasus anak yang terpapar radikalisme ataupun misalkan teroris,
Memang kan jarang kan itu ya. Tapi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah diatur sebetulnya dalam pasal 59 ayat 2 huruf K yang perlindungan khusus anak itu diantaranya adalah anak korban teroris. Nah, kan itu ya. Karena ini keren juga kan kejahatannya luar biasa kan itu kan. Sehingga penanganan pun juga harus luar biasa dan itu kekhususan. Sehingga akurat tadi itu SOP saya kira itu juga sangat penting. Ya, artinya bahwa ada kekhususan penanganan ketika korban atau saksi ataupun juga yang diduga pelakunya itu adalah anak, maka itu tentu harus berbeda SOP-nya dengan orang dewasa kan seperti itu. Nah, selain daripada akurat itu adalah prinsipnya komprehensif. Artinya apa? Bahwa anak-anak ini itu harus betul-betul terpenuhi hak-haknya. Ya, baik itu misalkan anak sekalipun anak yang itu terindikasi sebagai misalkan baik itu terpapar, berarti kan dia korban ya sebetulnya kan. Korban. Iya, Nah, ataupun bahkan sebagai pelaku pun itu kan ada hak-hak anak yang itu harus dipenuhi juga secara komprehensif. Dengan tadi layanan psikologis ya kan, termasuk juga bagaimana kesehatan, pelindungan dari keamanan ya kan. Nah, ini juga saya kira penting komprehensif. Yang terakhir terintegrasi. Nah, ini kemarin memang saya juga terlibat juga ya, Bu Ketua, kita rapat di Polda Banten dan melibatkan tadi dari berbagai pihak kan itu kan dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme ini. Nah, 4 prinsip penanganan ini memang sangat penting dalam rangka tadi kembali lagi pelindungan terhadap anak itu sendiri. Ya. Nah, selain daripada tadi prinsip penanganan dari perspektif hukum, memang ini saya kira perlu diklasifikasi. Artinya bahwa kalau memang betul anak ini ada sebagai dia korban, ya tentu penanganannya adalah mendapatkan pembinaan, dalam arti bagaimana recovery, ya kan, deradikalisasi tadi, gitu kan. Nah, tetapi kalau dari anak sebagai pelaku, maka kembali kepada misalnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kan seperti itu bagaimana hukum beracaranya. Kan. Menurut saya, karena memang ini anak adalah sebagai korban, maka penting untuk ditelusuri lagi sebetulnya siapa pelakunya di belakang ini. Ya. Jadi tidak hanya itu misalkan selesai kepada bagaimana deradikalisasi, ya kan, tapi yang merekrut mereka ini siapa? Gitu. Nah, ya. Karena ini sangat penting, menurut saya jangan sampai banyak anak-anak yang terpapar paham-paham radikal, kan itu kan. Nah, selain daripada itu, ya dalam sistem perlindungan anak itu tadi ada 3 komponen. Bu Ros, karena satu adalah regulasi. Kalau misalnya regulasi, saya kira kan sudah banyak ya, undang-undang teroris juga ada, ya undang nomor 5 tahun 2018, undang-undang perlindungan anak juga ada. Tapi ini saling menguatkan nggak, terintegrasi nggak dari regulasi-regulasi yang ada itu, dan termasuk tadi, apakah memang ada kekhususan dalam undang-undang teroris segala macam yang ketika anak itu sebagai korban atau anak sebagai pelaku misalkan, kan itu kan. Nah, selain daripada regulasi, termasuk juga adalah struktur. Nah, ini penting komponen yang kedua tadi. Komponen-komponen yang terlibat itu memang harus terintegratif penanganannya. Yang ketiga adalah SOP tadi. Ya, instrumennya itu sangat penting. Apakah Densus misalkan itu punya SOP khusus, standarisasi penanganan ketika korbannya atau misalkan yang diduga pelakunya itu adalah masih usia anak. Ya. Nah, itu sangat penting. Dan semua itu tentu dilakukan tadi demi kepentingan terbaik untuk anak masih punya masa depan yang masih panjang, ya kan? Sehingga preventif saya kira sangat dibutuhkan, terutama misalkan terkait dengan mungkin nanti parentingnya bagi orang tua atau kurikulum yang saat ini berlaku ya di sekolah, itu saya kira perlu evaluasi. Ya, apakah kurikulum ini banyak muatannya dalam misalkan sainsnya atau justru sedikit yang membentuk karakter dan moral anak itu tentang nasionalismenya, kebangsaan dan agama. Ini saya kira perlu untuk dievaluasi dari kementerian. Iya, itu toleransinya kan. Nah, ini saya kira itu tadi ya, semua unsur sangat punya peranan penting menurut saya. Saya masih ada pertanyaan sama Bu Ratu ya. Saya terbiasa dengan Bu Yuyun. Waktu Ibu menangani kasus ini berhadapan dengan anak,
berapa jumlah anak yang terpapar di Banten, dan pada saat mendampingi anak itu kan ada 2 minggu ya, ada 2 minggu. Apakah si orang tua tahu atau kita yang memberitahu dalam proses penanganannya? Ya baik Pak Ketum. Jadi di Provinsi Banten yang sudah kami tangani ya Pak Dewan Pembina, kita ada informasi dari Densus yang sudah masuk itu 10. 10. Tapi yang baru kami tangani ada 6. Nah, 6 itu ada di antara kabupaten kota di Ya. Provinsi Banten gitu. Jadi ada 6 ada 6 anak yang sudah yang kita kami tangani ya. yang sudah kami tangani di bulan September itu 1 anak, kemudian di Oktober 1 anak, dan Desember ada 4 anak. Ya. Dalam penanganan itu si anak itu tetap tinggal di rumah. Di rumah aman. Oh, di rumah aman. Oh, di iya. rumah aman, dan alhamdulillah orang tua juga diperbolehkan untuk menengok Dan kita kasih anak, tahu dan kepada kita orang tua. memberitahu, dan alhamdulillah itu orang tua merasa bersyukur. betul. Begitu tahu ternyata di rumah aman itu pembinaannya seperti gini, dan mereka sangat terbantu banget gitu. Karena di samping anaknya juga, ketika orang tua datang, kami juga memanggil psikolog dan konselor sama untuk mengasesmen kedua orang tuanya. Harapannya apa? Harapannya nanti ketika anak itu kembali ke rumah, itu keluarga, terutama keluarga harus sudah siap dengan anak yang memang sudah kita lakukan pemulihan. Jadi apa ini ya? Ini sesuatu yang baru, bukan masalahnya yang baru, tetapi hari ini ternyata sebegitu seriusnya gitu loh permasalahan anak gitu. Iya, kompleks serius dan segala macam, saya kira yang menimpa anak-anak kita gitu. Tapi kalau bercermin kepada apa yang ditangani oleh Ibu Ratu di Kabupaten Serang, merujuk kepada apa yang disampaikan pakar kita di sini tadi, sebetulnya untuk sementara ini saya langsung katakan udah on the track, ya toh. Kita sudah quick response, kita sudah melakukan sesuai dengan SOP-nya tadi. Sesuai dengan SOP, akuratnya juga terintegrasinya sedang proses. Betul. Jadi menurut saya sudah benar. Nah, tentu ini ke depan, ya kan, ini kan berproses terus. Bagaimana keterlibatannya Kabupaten Serang untuk penanganan, masih ada 4 lagi tadi yang Di belum. Provinsi Banten. Iya, untuk Banten tentu Iya. bukan hanya Serang, Serang. ya, ada di sini Dewan Pembina juga dari Provinsi Banten, dan ini tentu juga Ketum untuk kawan-kawan kita yang ada di provinsi Provinsi lain, lain. karena Benar. ini ada 70 yang disampaikan, padahal Ibu Ratu katakan tadi 110 hari ini, ya, dan itu tersebar di berbagai 23 provinsi, provinsi. 23 provinsi. Itu yang terdetek ya. Nah, terdetek. Iya. Tentu perwakilannya Komnas Perlindungan Anak di provinsi itu sudah harus mendengarkan ini dan harus juga terinformasi tentang ini supaya mereka dengan cepat menyiapkan diri saat ini, ikut juga melakukan detek yang sama, bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Serang. Saya pikir itu Ketum hari ini supaya nanti semuanya berjalan ya simultan, tidak hanya di sini tapi juga di provinsi yang lain atau di kabupaten yang lain yang kemungkinan besar akan ada juga nanti ditemui. Bagaimana Ketum untuk ini supaya ini bisa terlihat sinerginya juga. Baik Bu Ros, ini mungkin momen yang pas ya, karena sebentar lagi kita juga ingin mengadakan Rakornas ya. Nanti mungkin di situ kita bisa sampaikan kepada rekan kita, dan terkait dengan data-data yang sudah ada beberapa provinsi yang anak-anak terpapar di sana, dan kita harus buat program penanganan terhadap anak-anak yang terpapar paham radikal ini. Saya pikir ini harus kita buat bagaimana nanti tata cara penanganannya. Kita rapat di Rakornas,
dan tentu ini menjadi poin penting di isu rapat kita nanti Pak Uut. Mungkin bisa perlu dipetakan juga mungkin Pak Ketum, artinya anak-anak ini terpaparnya apakah tadi sayap kanan atau sayap kiri. Karena nanti penanganan metodenya pun akan berbeda. Akan berbeda, ya benar. Dan mungkin kalau dari cerita Bu Ratu tadi, anak ini berarti ada dua efek atau akibatnya yang dialami anak ada dua ya, ada yang sayap kanan, ada yang sayap kiri ya. Betul. Tentu itu juga perlu penanganan yang berbeda-beda ya. Berbeda, iya. Mungkin nanti Pak Uut kita juga akan ajak tenaga ahli psikolog ya, bagaimana caranya kita membuat program ini bisa berjalan di seluruh provinsi kita ya. Tapi perlu itu Bu Ketua, sayap kanan itu apa, sayap kiri apa anak gitu kan. Ini biar tahu juga nih. Yang jelas bukan sayap-sayap apa. judul film itu ya. Ya kalau sayap kanan berarti yang tentang pemahaman agama ya. Ideologi gitu. Lebih ke agama ya. Agama ya. Kalau sayap kiri yang contohnya ya seperti yang paham Najib, isme lah gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu yang kemarin dipaparkan di Polda Banten bersama Densus 88, kami maupun OPD terkait lainnya gitu. Dan ironisnya masyarakat sekarang terutama orang tua itu belum mengerti gitu ya. Jadi anak berselancar di medsos, mabar ya, ternyata efeknya sebenarnya bukan gamenya sih ya, tapi ketika anak itu sendiri bermain game online, kemudian ada orang dewasa yang menyusup di situ, nah itu yang paling berbahaya. Maka penting tuh parentingnya nanti itu. Saya koreksi sedikit Bu Ratu. Mungkin belum ayah dan bunda tuh bukan belum mengerti, tapi belum mau mengerti, belum mau cari tahu, dan nggak mau tahu. Iya gitu. benar. Padahal faktanya banyak sekarang kasus-kasus terhadap anak itu yang benar-benar di luar dari nalar kita ya. Iya, nalar kita. Seperti yang kasus di Medan misalnya, itu apakah itu terkait juga dengan ini misalnya? Iya, yang gitu. sayap kiri. Yang sayap kiri yang tadi. Iya benar. Dan efeknya ternyata sangat ya miris sekali ya kalau itu terjadi biasa, misalnya benar. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang seorang anak yang kemarin di Medan ya. Dan ini kita nggak boleh anggap main-main. Iya. Gitu. Betul Pak Ketum, ketika kami dari bulan Oktober ya Pak dengan Dewan Pembina di Kabupaten Serang kami melakukan sosialisasi itu bertemu dengan hampir 8.500 siswa dari usia SD ya Pak ya sampai usia SMP. Ternyata memang rata-rata anak-anak itu bermain game online itu lebih dari 5 jam. 5 jam. Dan itu dimulai dari kelas 4 mereka sudah kenal itu beberapa game yang memang unsur kekerasan banyak unsur kekerasannya. Dan ini menjadi catatan terutama untuk pemerintah ya. Bagaimana membatasi medsos bagi anak-anak di bawah umur itu tadi. Betul, udah baik ya, mungkin melalui tayangan ini juga nanti kita dorong Komdigi karena memang Komdigi berencana sekitar bulan April ya. 2026 ini. 2026 ini, nah itu kita apresiasi bahwa faktanya sekarang banyak anak-anak yang seperti ini terpapar paham radikalisme dan efek-efek lainnya juga ya, penurunan berpikir dengan melihat sosial media. Dan yang paling penting menurut saya Pak Uut, hari ini rumah artinya banyak yang tidak ramah terhadap anak. Terutama perhatian yang paling utama sebetulnya adalah perhatian dari orang tua. Nah betul ya Pak Uut ya. Pas kita sosialisasi itu Pak, hampir 98% anak itu nggak pernah dipeluk ayah ibunya. Betul. Nah
Dia merasa asing di rumahnya, merasa kesepian, sehingga mereka asik di dunia maya. Betul. Gitu. Karena selain itu orang tua juga hari ini, Pak Wood, saya rasa banyak yang tidak memberikan ruang diskusi di rumah, Komunikasi. Ya. komunikasi, dialog, ya. Misalnya bagaimana pembicaraan itu hanya seputar ganti handphone, ya, tapi tidak misalnya menerangkan kepada anak. Saya pikir harusnya sih katanya literasi orang tua itu minim, menurut saya bukan literasi yang minim, tapi kemauannya yang minim. Iya, benar. Padahal harusnya bisa memberikan pencerahan kepada anak, misalnya bagaimana anak diajarkan untuk mandiri melihat berita-berita hoax, mana yang hoax, mana yang tidak. Apakah orang tua hari ini mengajarkan itu di rumah? Dan sebagainya. Saya kira faktor dari rumah adalah faktor yang terbesar untuk bisa menghindari anak-anak ini terpapar atau efek buruk dari sosial media dan gadget. Saya pikir itu. Termasuk ini Pak Ketum, setelah kami sosialisasi tadi ya ke SD ya sampai SMP ini case di lapangan itu masih banyak sekolah itu tidak membentuk tim PPK. Ya, padahal kan Permendikbud nomor 46 2023 itu kan setiap sekolah itu wajib dibentuk tim PPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan, kan itu kan. Nah di dalamnya itu bentuk kekerasan diantaranya misalkan tadi ada fisik, psikis, perundungan, seksual, termasuk diskriminasi, intoleransi, kan itu kan. Nah ini kalau memang itu betul-betul dioptimalkan, ya Kementerian Pendidikan serius termasuk ke daerah. Saya kira itu meminimalisir anak-anak yang tadi sampai akhirnya menjadi terpapar bahkan menjadi pelaku. Karena ini saya kira perlu Kementerian Pendidikan ya termasuk yang ada di daerah dinas pendidikan keseriusan ya jangan sampai lihat data sudah terbentuk TPPK di sekolah tetapi tidak ada itu pembinaannya, tidak ada itu pelatihannya misalkan bagi sekolah-sekolah pencegahannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Nah, fakta di lapangan ternyata mereka banyak yang tidak tahu apa itu Permendikbud nomor 46. Betul. Nah, ini penting juga. Gurunya aja nggak tahu. Nah, apalagi kan sekolah juga kan punya kewajiban untuk tadi memberikan edukasi ya. Saya tadi malah mau bilang harusnya sekolah mampu memetakan siswa-siswanya atau murid-muridnya bagaimana psikologis anak si A, si B dan si C sehingga mampu untuk menghindari ya atau menangani ya anak yang berpotensi ke arah radikalisme dan sebagainya, misalnya seperti itu. Tapi bagaimana mau bikin programnya, timnya aja belum ada gitu kan. Bisa jadi pelaku teroris misalkan itu korban bullying Korban bullying di sekolah. Kan itu Malah di sekolah yang sering terjadi juga ya. Kemarin yang kita tangani itu 6 anak yang kita tangani itu hampir semua anak itu mengalami bullying ya, baik di sekolah dan juga dia sering melihat kedua orang tuanya salah satu orang tuanya itu mengalami KDRT. Jadi faktor itu pemicunya. Jadi ada pemicunya di rumah. Pemicunya di rumah. Di sekolah. Maka ditambah lagi di sekolah. Maka Pak Ketum saya ingin memberi masukan ke Pak Ketum, mudah-mudahan nanti ketika kabupaten kota itu siap, diusahakan memang personalnya untuk penanganan anak ini nih tidak bisa sembarang gitu ya, tapi memang yang bisa dari ke hati, karena anak-anak yang terpapar radikalisme ini memang beda kita menanganinya dengan penanganan kasus-kasus lain gitu. Jadi terutama pendekatannya itu memang yang sangat dibutuhkan. Maka kemarin itu banyak ke konselornya gitu, karena dengan nyaman dia mengeluarkan semuanya dan akhirnya kita ketemulah benang merahnya itu ini gitu. Artinya anak itu pun membutuhkan penanganan orang yang mempunyai hati supaya inline dengan apa yang dia rasakan. Iya betul. Ini menarik ini Pak Ketum. Artinya nanti perlu didorong di pusatnya ya dengan Mabes Polri terutama Densus 88 MOU
ya kan, bagaimana pencegahan dan penanganan bagi anak-anak yang terpapar radikalisme dan terorisme, sehingga membuat SOP bersama tadi Nah, dengan Komnas Anak, kan itu kan. Komnas Nah, Anak, jadi ya. karena beda ya penanganannya ya, pendekatan Penanganannya juga berbeda beda, kan itu. iya. Yang sayap kanan, sayap kiri aja berbeda Beda, gitu ya. betul. Untuk menggalinya ada yang sayap kiri kita butuh cuma sekitar 4-5 hari, dia itu sudah keluar semua. Ada nih yang sampai 1 minggu ini kok belum kita Belum ada pengaruhnya. itu kan berarti memang kita butuh SDM yang benar-benar memiliki itu ya Pak ya. Jadi di Komnas Anak ini kan berjiwa sosial, bekerja profesional gitu. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Betul. Ya, untuk Pak Ketum dan Kang Uut dan Ibu Ratu, ini baru bulan Januari, belum ada pertengahan ini, sebegini. Awal tahun ya. Ya, awal tahun 2026 kita sudah dijejali dengan dibombardir dengan persoalan yang begitu serius. Dan kalau kita bicara masalah anak, memang itu sudah bagian kita dari zaman dahulu, udah 26 tahun, 27 tahun Komnas Perlindungan Anak berdiri terus-menerus. Tapi kali ini ternyata kita dituntut kerja keras lebih lagi dan sinergi ya, dan juga membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, maka ada MOU dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi PR kita yang harus kita lakukan di tahun ini. Memang waktu yang terbatas ini tidak akan bisa kita menuntaskan percakapan kita ini, tetapi paling tidak ya masalah yang serius yang kali ini diangkat, karena memang pemerintah juga sudah mengumumkannya melalui kepolisian, sudah press release mereka tentang ini. Kita sebagai Komnas Perlindungan Anak langsung quick respon. Dan ternyata Ibu Ratu juga sebelum dipublis oleh Polri ternyata udah kerjasama di Banten sana gitu. Jadi ini sesuatu yang kita syukuri gitu. Kita syukuri dalam arti apresiasi terhadap kinerjanya, tetapi tentang masalah ini tentu kita harus benar-benar memberikan waktu pemikiran dan tadi secara programatis apa yang harus kita lakukan lewat Rakornas dan seterusnya. Banyak sekali masih Bapak Ibu yang mau kita lakukan gitu. Tapi sebelum closing saya ini, masih adakah yang mau disampaikan selain dari itu yang mau disampaikan dari Banten sana untuk kita? Dari Banten untuk Indonesia. Ya. Dari Banten untuk Indonesia ya. Kami berharap bahwa mulai pemerintah pusat, daerah, kemudian juga seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak bersama melindungi anak-anak kita. Jadi kalau ingin kesejahteraan 1 tahun, tanamlah pohon padi, 10 tahun tanamlah pohon jati. Jika ingin kesejahteraan 100 tahun, mari lindungi agar anak-anak tumbuh bahagia. Terima kasih. Biasa ini, luar biasa ya. Dari Dewan Pembinanya kita ini, Dewan Pakar. Dewan Pakar. Ini saya mau menyampaikan, tapi saya terkesima dengan Bu Ratu, jadi sudah terwakili. Tapi intinya bahwa kolaborasi itu sangat penting dan negara betul-betul harus hadir ya dalam pelindungan, penanganan, ya pemenuhan daripada hak-hak anak ini. Dan tentu keberadaan lembaga yang concern terhadap anak, ya termasuk Komnas Anak ini, itu saya kira bagian daripada mitra strategis kan itu. Dan jadi saya yakin dengan kolaborasi yang kuat, yang solid antara negara, pemerintah dengan Komnas Anak, itu tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ratu, kita ini menyelamatkan satu anak bangsa itu berarti menyelamatkan peradaban satu bangsa ke depannya. Itu saya kira itu. Terima kasih. Dari Ketum, silakan. Iya, saya pikir menarik ya di tayangan podcast kali ini. Sekali lagi, dan sering saya sebetulnya mengatakan ini di beberapa statement saya, termasuk di media. Hari ini tambahannya lagi adalah bahwa anak juga bisa terpapar di sosial media. Artinya menyimpulkan kita bahwa hampir tidak ada ruang aman lagi untuk anak. Tentu ini membutuhkan keseriusan kita, mulai dari rumah ya, ayah dan ibu,
saya pikir kadang bukan masalah waktu sebetulnya. Harus membersamai anak-anak, harus mencurahkan. Tadi seperti yang Bu Ratu bilang, kadang-kadang anak itu hanya butuh pelukan. Selesai. Artinya hanya butuh 5 menit saja kehadiran orang tua mampu untuk mendampingi anak-anak ini tumbuh kembang dengan baik. Sekali lagi keseriusan, termasuk juga sekolah. Ya, hari ini seperti Pak Uud bilang tadi, ada guru, pak sekolah bahkan nggak ngerti Permendikbud. Kemudian bagaimana mungkin caranya menangani? Kalau anak itu sudah mengalami kekerasan atau paparan paham radikalisme di rumah, di ruang digital, kemudian dia juga mengalami, ya banyak anak kita mengalami juga bullying di sekolah. Lalu anak mau kemana? Gitu. Artinya keseriusan lagi di tingkat pendidikan kita. Setelah itu di pemerintah kita lewat kementerian-kementerian. Tadi misalnya apakah perlu mungkin dibuat mata pelajaran baru di sekolah, misalnya untuk misalnya katakan paham radikalisme ini kira-kira apa bentuk mata pelajarannya, atau diajarkan toleransi, ya, atau bahkan misalnya kalau di kampus kan ada mata kuliah misalnya pembuatan skripsi itu 3 SKS. Mungkin nggak di sekolah itu menjadi mata pelajaran wajib misalnya untuk menghadiri kegiatan-kegiatan sosialisasi. Itu jadi mata pelajaran wajib. Termasuk nanti di sosialisasinya misalnya bagaimana mengajarkan anak itu untuk bisa membedakan mana ini berita hoax, mana ini tidak. Ini kan kita kadang suka lupa ini, tidak kita ajarkan hal yang sederhana gitu. Tapi efeknya luar biasa. Karena sosial media itu mengajarkan banyak hal yang ruang diam tapi bisa mengajarkan banyak hal di situ. Terakhir, ya mungkin kita juga sebagai lembaga perlindungan anak perlu membuat seperti tadi, saya terima kasih sekali Bu Ratu sudah menangani kasus ini sejak awal. Karena saya berkoordinasi terus, mulai dari pihak Densus 88 menghubungi Ibu, ya. Saya waktu itu berpikir, ini ada apa ini Komnas kok bisa berhubungan dengan Densus gitu ya. Terima kasih sekali lagi, dan mungkin keseriusan juga lembaga-lembaga lain ya. Sekali lagi butuh keseriusan dan kolaborasi ya. Nanti mungkin saya akan berusaha untuk kita bisa audiensi dengan pihak BNPT ya. Artinya dengan banyak pihak lah kita sama-sama berkolaborasi untuk bisa kepentingan terbaik buat anak. Saya kira itu, Bu Ros. Baik, sahabat anak yang ada di seluruh Nusantara, itulah tadi keseruan dan keseriusan ya kita di acara Pas Asik hari ini. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Komnas TV Anak. Jika melihat atau mengalami kekerasan pada anak, jangan takut untuk melapor. Karena melindungi anak adalah tugas kita bersama. Saya kira itu, saya Rosti Malin Munte dan tamu kita hari ini yang luar biasa. Ya Ibu Ratu, Pak Uud, dan juga Ketum dari Komnas Perlindungan Anak. Hari ini kami sama-sama ya sampai di sini pertemuan kita akan bertemu di lain waktu dengan cerita dan persoalan yang lain yang akan kita bahas. Kami undur diri. Komnas Perlindungan Anak selalu hadir untuk anak Indonesia. Stop kekerasan terhadap anak.